airnya tidak perlu dibuang, ataupun kalau dibuang itu sangat minim. Itulah awal bagaimana bioflok itu dikreasikan lah gitu ya. Itu jadi ini penting gitu, karena nanti gini, kalau kita nggak tahu sejarahnya bagaimana bioflok itu dibuat pertama kali gitu, nanti kita juga akan kehilangan apa ya, kehilangan visi gitu ya, bagaimana cara memakai bioflok, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, kalau kita nggak tahu bagaimana sejarahnya. Nah, ini juga menarik. Awalnya Bioram itu hanya fokusnya dua aja, padat tebar, kemudian zero water exchange. Tapi di tengah jalan gitu, dia menemukan satu lagi, adalah hemat pakan. Sorry, sebetulnya ada 4 yang ditemukan. Tingkat kematian rendah gitu, dan hemat pakan. Nah, ini sebetulnya yang dua ini adalah ikutan dari dua yang pertama. Gitu. Pada saat dia jarang ganti air, maka biosecurity terhadap kolam budidaya makin tinggi. Karena sebagian besar penyakit itu datangnya dari pergantian air. Gitu. Nah, saat dia tidak ganti-ganti air, berarti apa? Seluruh feses dan kotoran residu dari perikanan itu kan tertahan di dalam air kolam. Nah, waktu tertahan di dalam air kolam itu tumbuh mikroba. Ternyata mikroba ini mampu menyediakan nutrisi alami bagi ikan. Jadi dua yang pertama menghasilkan dua yang terakhir. Jarang ganti air dan pada tebar. Dan ini tadi terkait kerusakan lingkungan ini, Pak. Ya, kan tadi ada kebijakan undang-undang bahwasannya tidak larangan untuk membuang limbah tadi ke perairan umum. Mirip seperti kejadian di tempat saya itu. Nah, ini perairan misal danau ataupun waduk itu cenderung rusak. Nah, rusak karena limbah, baik itu perikanan ataupun limbah lain. Nah, itu apakah ini bioflok ini bisa berperan untuk mengatasi masalah tersebut? Gini, sebetulnya ini juga tadi kan saya cerita, itu kan sebetulnya kasus Eropa, kemudian teknologi itu kan dibawa ke Indonesia. Dibawanya tahun berapa? Ya sudah 2014-an, itu udah lama, berarti udah kita 24 tahun dari pertama kali ditemukan di Eropa dan di Israel tadi ya. Dibawa ke Indonesia. Di Indonesia sebetulnya nggak ada undang-undang atau produk hukum yang melarang bahwa air dari kolam ikan dibuang ke sungai atau ke danau. Itu sebetulnya nggak ada. Gitu. Kemudian apa? Kasus misalnya sekarang gini, kolam ikan, danau, adalah Danau Toba, karena itu kan banyak keramba. Belakangan itu mulai dikurangi. Dikurangi kenapa? Karena ternyata limbah dari keramba ikan tadi itu mulai menutupi sebagian dasar danau. Jadi aturannya sebetulnya bukan larangan untuk membuang limbah ke danau, tapi lebih sebagai dampak pendangkalan danau. Lanjutkan ya. Jadi gini, waktu teknologi itu dibawa ke Indonesia, tetap
semangatnya adalah bagaimana hemat lahan, hemat air. Hemat lahan, hemat air. Seakan-akan Indonesia adalah Eropa. Padahal menurut saya isu itu nggak ada di Indonesia. Isu itu nggak ada. Nah, itulah akibatnya memang awal sekali biovlog itu masuk di Indonesia, banyak pertentangan. Kenapa? Kita nggak ada kok. Nggak ada isu bahwa air kolam nggak boleh dibuang ke perairan, nggak ada. Hemat lahan, Indonesia masih punya lahan yang luas kan gitu. Itu yang menjadi awal-awal biovlog kita menjadi pertanyaan gitu. Apa memang sudah Indonesia sudah perlu gitu. Jadi saya rasa kenapa tadi biovlog itu masih dapat banyak pertanyaan, karena memang awal masuk ke Indonesia membahas isu yang tidak relevan. Jadi isu yang ada di luar negeri, di Eropa, ya, tapi kita bawa-bawa ke Indonesia. Iya, kita bawa ke Indonesia. Padahal itu tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di Indonesia gitu. Ya, persis. Nah, ini juga terkait, mungkin ada isu lagi terkait biovlog itu sendiri. Itu ada biovlog ini bisa pada tebar tinggi. Ya. Untuk mengejar produktivitas yang tinggi. Oke. Menurut Bapak tanggapannya bagaimana? Gini, ya nanti gitu. Jadi biovlog itu sebetulnya multi talenta. Multi talenta itu artinya bisa menjawab beberapa isu. Kan tadi saya bilang awalnya, bisa untuk menjawab bagaimana budidaya yang hemat air, budidaya yang hemat lahan, ya kan? Budidaya yang intensif, budidaya yang hemat pakan. Nah, ini tinggal kita pilih fokusnya kita mau yang mana. Tadi Teguh menanyakan ya, pada tebar tinggi. Nah, ini pada tebar tinggi itu juga memang nggak bisa dipukul rata. Gitu. Contoh deh, Sulawesi sebutlah, atau Kalimantan, atau Sumatera. Sebetulnya dia, menurut saya, belum terlalu butuh yang namanya pada tebar tinggi. Kenapa? Lahannya masih luas. Karena apa? Waktu kita berfokus pada tebar tinggi, berarti kan kita fokusnya adalah pada lahan yang sempit, menghasilkan output yang setinggi mungkin. Iya. Oke. Kalau itu kita lakukan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya pertama apa? Airnya harus dalam, ya kan? Iya. Gitu. Kemudian jadi pada tebarnya juga per meter perseginya itu kan jadi banyak. Iya. Itu hanya bisa dilakukan bila ada dukungan aerator dengan kemampuan tinggi kan? Gitu. Padahal kita tahu aerator dengan kemampuan tinggi harganya juga tinggi. Aerator dengan kemampuan tinggi butuh listrik yang juga besar, kan gitu. Kemudian ada lagi yang terpenting dan ini yang agak sulit diterapkan di daerah-daerah adalah mengenai listrik yang tidak stabil, gitu. Karena tinggi berarti aerator harus bekerja terus kontinu 24 jam, kan begitu. Iya. Nah, ini sebetulnya tadi ya memang kalau di Jawa ya butuh, gitu. Luar Jawa tapi yang di kota ya butuh. Tapi kalau daerah pinggiran ya nggak. Pada terlalu tingginya ya. Bisa aja biovlog tapi dengan nanti kedalaman yang agak rendah. Artinya kan apa?
kita butuh lahan yang luas kan? Iya. Kan nggak masalah juga, karena di daerah tadi lahan bukan faktor pembatas, Iya. gitu kan? Iya. Jadi jangan di apa kebiayaan ya. Iya. Wong dia nggak masalah, gitu. Wong dia nggak masalah ada dengan air, dengan lahan, kok kita jadi permasalahan? Iya. Akibatnya kita mengeluarkan biaya yang malah tidak perlu kan? Gitu kan? Jadi kesalahpahaman di masyarakat, khususnya untuk petani budidaya itu kurang tepat terhadap aplikasi bioflok ini karena tidak mengetahui faktor pembatas di daerahnya itu ya Pak? Iya. Itulah kita bilang harusnya teknologi itu datang untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya lokal, gitu. Jangan, sebetulnya juga gini loh. Yang salah bukan petani. Yang salah bukan petani. Yang salah adalah orang-orang yang membawa teknologi itu. Untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan, silakan menghubungi CS kita di Ekosis di nomor sebelah ini. Saya tunggu.